lihat yang fungsinya dan apakah fungsi itu memang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Ya, Nah, betul. pengguna juga macam-macam, apalagi kalau kita bicara komersial. Penggunanya itu bisa dari sisi owner, apakah dia mendapatkan benefit gitu ya secara Berarti itu proaktif dalam membuat ide ya, bagaimana Dan nih? kesempatan mungkin di acara kampus atau magang gitu, keluarkan semaksimal mungkin sih menurutku. Benang merah sama juga, proaktif juga, harus proaktif nih. Kenapa kalian nggak dapat kerjaan ngedesain gitu? Karena ngikutin aja, itu salah menurut saya. Jadi kalian ketika kerja di suatu konsultan, Beberapa waktu ke depan bersama Mind Talks kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Jadi hari ini kita sedang mengadakan talk show. Mind Talks itu sebuah ruang atau wadah. Intinya bahwa kalian semua diajak untuk mulai berpikir ya. Jadi ini satu kesempatan yang sangat baik sekali. Sponsor Platinum, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Please welcome on stage Gan Indra. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada tuh benar. Lalu untuk fabric kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager. Banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Langsung dari panggung Universitas Winaya Mukti 2024 bersama Mind Talks yang berkolaborasi bersama Himafast to Vidya. Kita bisa ketemu dan berkat dukungan penuh dari Platinum Keramik. Give some love buat Platinum Keramik. Asik. Jadi nanti kita tungguin aja sepanjang acara ya. Ini hari kita akan sama-sama saling bertukar pikiran. Bukan hanya kita yang ada di panggung, tapi teman-teman yang ada di sini. Karena tadi judulnya adalah tentang peluang karir di dunia arsitek yang berkembang. Nah, tahu nggak salah satu kunci berkarir itu apa? Ada tahu nggak? Selain skill, apa lagi? Betul, tapi betul. Nah, nggak percuma Mas datang ke sini, ya kan? Mau berelasi, mau bernetwork, betul? Nah, sebelum kita mulai diskusi, biar kita punya bahan-bahannya semua untuk nanti, saya persilahkan dari Platinum Keramik, please give some love, Kang Rizal Hermansyah. Di sini aku coba akan memperkenalkan kembali ya produk dari PT Platinum. Jadi ini Platinum Ceramics Industry. Jadi merupakan produk manufaktur keramik. Jadi kita teman-teman punya dua company besar sebenarnya. Namanya PT Platinum Ceramics Industry. Kita punya 3 pabrik yaitu di Lebani, Karangpilang, dan Bekasi. Lalu, nah mungkin kalau misalnya teman-teman tahu PT Platinum ya, Platinum itu kan sudah lama banget nih, mungkin dari tahun 71 sampai dengan sekarang tuh sudah banyak banget pencapaian yang sudah kita capai mungkin. Nah ini brand kami, jadi kita seperti aku jelaskan di awal tadi, kita punya 2 brand besar yaitu Platinum Ceramics Industry, lalu ada PT Platinum yang di sebelah kiri. Nah teman-teman jadi mungkin tadi sedikit aku jelaskan mengenai produk dari Asiatel dan PT Platinum. Jadi untuk Platinum sendiri kita punya di ukuran paling kecil untuk floornya itu di 40 kali 40, sama di wall tile-nya itu kita ada paling besar 40 kali 80. Nah untuk Asiatel mungkin teman-teman udah pernah lihat kali ya di rumah-rumah gitu kan. Nah rata-rata tuh kita punya ukuran di paling kecil 25 kali 25 dan paling besar di
50x50. Kita punya banyak keunggulan dari produk kita. Jadi itu kalau misalnya keramiknya PT Platinum kita gambar teman-teman. Jadi kita bisa modif dan bisa request motifnya dengan sesuai dengan kebutuhan dari customer. Sebagai pengetahuan teman-teman ya, kalau misalnya keramik kan sebenarnya tuh kalau teman-teman tahu kan bodi belakangnya kan merah ya, merah bata ya mungkin yang teman-teman tahu. Nah di sini tuh PT Platinum tuh punya salah satu produk keluaran yaitu Perfecto atau white body. Yang dimana tuh secara perbedaannya kalau misalnya teman-teman tahu kalau misalnya bodi merah itu kan secara pengaplikasiannya kan itu butuh berjam-jam ya untuk direndam ke air untuk sebelum diaplikasikan. Nah kalau misalnya yang kita punya yang white body itu hanya 10 menit direndam di air. Dan secara kualitas white body itu lebih tahan lama dibandingkan yang bodi merah. Ini contoh klasifikasi motif yang kita punya teman-teman. Kurang lebih ada hampir 100-an. PT Platinum dan Asyata ini kita tahan bahan kimia dan noda. Higienis, mudah dibersihkan, tidak mudah terbakar, dan lebih ringan dari batu alam. Platinum sendiri kita sudah tersertifikasi ya teman-teman, kita sudah tersertifikasi TKDN, yang dimana TKDN ini kita sudah bisa mensupport proyeknya pemerintah. Produk terbarunya kita yang Perfecto White Body teman-teman. Nah di sini kita sudah peresapan air Perfecto itu atau bodi putih itu lebih kecil dibandingkan dengan keramik yang si bodi merah tadi teman-teman. Jadi lebih awet, lebih tahan lama. Dan Perfecto atau white body ini lebih tinggi dan bisa menahan beban sampai dengan 80 kilo. Kalau misalnya yang bodi merah biasa teman-teman yang teman-teman temui atau yang teman-teman ketahui, itu mungkin tidak terlalu kuat ya untuk menahan beban. Nah kalau misalnya si Perfecto atau bodi putihnya kita itu bisa menahan beban sampai dengan 80 kg. Pengaplikasian keramik itu kan butuh nut ya. Teman-teman tahu nut gak? Nah jadi kalau misal untuk Perfecto body white-nya kita, itu sebenarnya tuh tidak perlu sebanyak bodi merah yang kita aplikasikan gitu. Jadi Perfecto itu cukup meminimalisir penggunaan nut juga teman-teman. Jadi kelebihan dari bodi putih kita atau Perfecto itu dia warnanya lebih stand out. Motifnya lebih stand out karena apa? Karena mungkin perumpamannya gini, kalau misalnya kita gambar di kertas putih dan kita gambar di kertas merah, kalau misalnya yang lebih stand out itu pasti hasilnya yang putih ya. Nah ini mungkin contoh teman-teman biar bisa perumpamannya, kalau misalnya di cahaya itu dia tidak bergelombang. Kalau misalnya untuk yang si produk lainnya itu bergelombang. Jadi mungkin itu sebagai salah satu bukti biar terlihat perbedaan antara bodi putih dan yang lainnya gitu. Nah, oke, ini tadi sudah aku juga jelaskan, lebih kuat bisa menahan 80 kg bebannya, lebih nampak lebih luas untuk secara ukuran. Lalu kita juga sudah salah satu menjadi nomor 1 pionir keramik di Indonesia teman-teman. Minta hadiah dikit ya. Nah, boleh, Kang. apa bedanya keramik sama granit? Nah, perkenalkan nama saya Rizky Fadilah dari Arsitektur 24 Unwin. Oh, angkatan 2024, baru setahun. Iya. Ya, siap. Jawabannya apa? Jadi perbedaan keramik sama granit itu kalau keramik dari tanah liat, kalau granit dari batu alam. Betul. Betul. Yes. Tuh. Ngelihat muka-muka Unwim ini apa yang Kang Rizal bayangkan? Calon-calon arsitek masa depan nih kayaknya. Yes. Ya. Saya mau nanya, siapa yang waktu magang disuruh bukan cuma fotokopi, udah gak musim fotokopi mah. Zaman orang, PDF. Siapa yang pas zaman magang disuruh ikut ngedesain? Baik, perkenalkan nama saya Aldi Fadilah. Dari Arsitektur Unwim angkatan 2021. Nah, untuk job desk saya selama di sana, alhamdulillah ya nggak cuma fotokopi doang atau bikin kopi gitu ya. Ada bikin kopi juga ya. Ada ya. Tapi bikin kopi buat kamu sendiri. Iya gitu. Itu nggawe ya, bro. Eta mah haus. Nah, dari mulai gambar kerja terus ke animasi, rendering dan lain-lain tuh saya yang magang yang lain juga kerjain gitu. Mantap. Nuhun Kang, sharingnya nuhun. Saya Hasna dari Arsitektur Unwim juga, angkatan 21, satu angkatan juga. Magangnya kemarin sama juga di Studio Akanoma di Using. Jadi waktu di sana tuh sama juga diminta untuk ngedesain, sama saya tuh punya kesempatan juga alhamdulillahnya untuk nge-layouting kayak sawah gitu yang di redesign gitu jadi kubu villa gitu. Jadi sawah itu
kan suka ada kubu-kubunya itu yang kecil. Ah. Jadi dia tuh juga berguna gitu tapi tidak merusak kubu-kubu di persawahan. Jadi dibangun villa gitu di atasnya. Tapi baru rencana aja sih. Iya, tapi kan yang penting mah ngegambar. Urusan Iya. jadi itu mah urusan yang punya. Iya, byronya. iya. Ya. Gitu. Oh, siap. Iya. Udah, terima kasih ya. Iya. Berarti udah selesai magangnya? Udah Ya, selesai siap, sama, siap. iya. Tuh, teman-teman. Ini kan berarti tuntutan hari ini terhadap dunia magang ini udah semakin tinggi. Nah, ini tadi yang disebutkan Kang Rizal dari Platinum, bahwa kalau kalian pada saat magang ternyata bisa memberikan lebih kepada perusahaan atau bironya, itu akan mempermudah si bosnya, benar nggak bro? Kalau kita punya anak magang atau punya intern atau punya first graduate, tapi dia bisa punya inisiatif tinggi, kalau jadi bos kayaknya langsung, kamu kapan lulusnya ini? Ya. Langsung di hire ya Kang? Cirian, benar Bu, ya. Jadi nggak beli kucing dalam karung, ya kan? Mulai sekarang ini network, selain kenal personal beliau, kenal secara business to business dengan Platinumnya, download tuh Play Store-nya. Siang ini nggak boleh cuma-cuma, nggak boleh sia-sia. Kita pengen bicara tapi dari perspektif beberapa orang nih. Perspektif dari internal, bagaimana di dunia kampus ini dipersiapkan untuk ke dunia kerja, dan perspektif dari eksternal, orang yang ada di luar yang melihat kebutuhan dunia, kebutuhan SDM, terutama lulusan arsitek ini di dunia kerja, requirement-nya itu kayak apa gitu ya. Yang pertama, saya panggilkan Ibu Dian Kusbandia. Labelnya dia tuh udah spesialis di bidang hospitality, di bidang mall, hotel, itu udah makanannya dia. Bagaimana dia bisa melihat angle kebutuhan para investor, sehingga investor itu mau membuat bangunan-bangunan komersil. Bagaimana investor itu dia berikan jaminan bahwa bangunan yang dia rancang akan break even point pada waktunya atau lebih cepat. Give some love. Kang Keng S. Tanzil. Kita mau bahas mengenai peluang karir di dunia arsitek. Nah, saya kalau mau bicara peluang karir kan berarti saya harus nanya kesiapan SDM-nya gimana? Jadi saya pengen menggambarkan bahwa mungkin sudut pandang bagaimana menangkap peluang kerja di arsitektur agak berbeda-beda mungkin ya. Karena kalau saya lihat di sini gennya macam-macam nih. Tapi kalau misalnya kita tarik bicara tentang kesiapan SDM di arsitektur sendiri, sebenarnya kalau dari segi kurikulum kita mencoba menyediakan semua yang diminta oleh pasar kerja, kira-kira gitu. Meskipun levelnya tidak, artinya kedalamannya mungkin tidak terlalu detail gitu ya. Spesifik ya, tidak terlalu spesifik. Jadi intinya kita menyiapkan mereka untuk siap di dunia kerja. Jadi sekilas saja mungkin Kang. Jadi saya lihat memang sebenarnya di sini sudah siap untuk ke sana. Dan kalau boleh bicara alumni-alumni dari Unwim pun sebenarnya lebih banyak bekerja secara mandiri, freelance. Jadi mereka bikin studio studio kecil. Terus mereka juga tergabung di kontraktor gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sudah siap kerja, hanya mungkin ketika lulus kerja mereka tetap harus belajar mandiri lagi. Gitu. Ya, kalau untuk yang alumni tapi yang dia tidak bekerja di Forte-nya juga ada, tercatat juga ada. Cukup banyak juga ya? Iya, ada. Ya. Dan kebetulan kemarin itu hari Sabtu kemarin kita tuh baru ketemu alumni. Nah, jadi ternyata banyak alumni yang kerjanya di jadi ASN gitu ya. ASN tuh banyak banget. Tapi meskipun di ASN singgungan dengan arsitektur. Meskipun di manajemen. Manajemen proyek setidaknya gitu ya. Pola berpikirnya sudah gitu. Secara komprehensifnya gitu. Dia tuh dapat gitu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan generasi Gen Z. Gitu ya. Nah, di sini kami sudah mencoba menyediakan beberapa materi mata kuliah yang akan support kira-kira mereka akan siap untuk bisa terserap di peluang kerja yang khas Gen Z. Jadi misalnya ini anak-anak tuh rajin bikin konten dan banyak nggak cuma Sabik aja, ada juga beberapa yang saya memang mendorong mereka, ayo bikin portofolio tapi digital. Gitu ya. Meskipun ya bolehlah Instagram atau YouTube gitu ya. Kami mencoba sini kira-kira ini anak-anak kalau misalnya dikaitkan dengan preferensi pasar kerja Gen Z, kayaknya nggak mungkin hanya di bidang arsitektur pure gitu ya. Jadi mereka harus
saya coba lihat ada yang punya modal public speaking. Nah, Itu kan penting iya, ya. iya, iya. Jadi makanya di mata kuliah saya selalu minta, ayo presentasi, karena itu penting. Iya. Ya, gitu ya. Jadi Pakeng. salah satu Pakeng gimana Pakeng, pakainya? pandangannya gimana? Tadi kan dari kampus. Saya apresiasi banget sama Bu dosen. Belum ada saya ngobrol yang dosen berpikiran seperti ini secara terbuka. Mungkin dalam hatinya ya, tapi secara terbuka. Kamu harus bikin konten, bikin apa. Iya. Ternyata dia generasi Z tuh. Gen Z. Saya X yang ditarik ke Z, Pak. Jadi buat kalian beruntung ya punya mentor yang berpikirannya ikut pola kalian. Beruntung banget. Satu itu. Kedua, saya apresiasi sama kalian semua. Belum pernah saya acara gini. Tepuknya terus-terusan Wah, Pak lu bukan penonton bayaran. Mahasiswa asli. Saya mau tanya tadi sama Ibu Alia, dibayar berapa nih? Saya lihat kayak ada yang mengkondisikan nih gitu ya, saya lihat. Kok antusias gitu saya lihat. Tapi dengan kalian melihat seperti itu, saya langsung berpikir, ini saya penggemarnya Bambang Pacul, ini Korea. Korea ya? Tahu nggak Korea? Jadi saya cerita tentang biar sama ya bahasanya. Jadi Bambang Pacul itu pernah cerita ya bahwa zaman dulu tuh waktu Jepang masuk sini ada Korea masuk juga. Tapi yang bosnya tuh Jepang, si Korea tuh yang bagian panggul-panggul gitu lah. Punya dasar yang baik, punya semangat yang baik untuk bersaing atau arsitek-arsitek besar ini kadang-kadang perlu arsitek muda yang punya keberminatan serius, cuman nggak punya kesempatan. Tadi ada yang siapa yang bisa sempat di arsitek using ya. Wah, itu kan nggak sembarang kali bisa diterima. Jadi di dunia nyata kita ini sebagai arsitek ini yang jago-jago yang sekarang udah punya nama lah saya bilang. Menurut pendapat pribadi saya, karena punya kesempatan. Mau IPK 4, mau IPK berapa, tapi kalau kesempatan ngebangun yang nggak bisa, nggak akan muncul. Oke. Ya. Mempergunakan kesempatan itu gimana bro? Ya tadi, Kang Ira udah bilang kan, kalau mau kerja itu seperti orang bikin lagu. Jadi ada klien saya namanya Pak Ori ya. Jadi dia tuh ngasih tahu saya, kalau jadi apapun katanya, owner itu cuman ngasih atau pimpinan tuh ngasih do re mi, pulang mesti jadi lagu. Seringkali pulang jadi do re mi lagi. Yeah. Ketika kalian kerja sebagai desainer atau sebagai arsitek, kenapa kalian nggak dapat kerjaan ngedesain itu? Karena ngikutin aja, ngegambar, bikin ini ikut, salah diulang. Yeah. Itu salah menurut saya. Jadi kalian ketika kerja di suatu konsultan, kalian tuh mengasih ide, misalkan ownernya minta ABC gitu. Artinya ini lu bicara harus punya otot inisiatif ya? Harus ada. Tahu prinsipnya nggak? Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Coba ulang. Nah, kamu lebih baik nih, duaan nih, bertempur nih, bikin sesuatu gitu. Taunya dia nih sebelah dengan santai, dia bikin sedikit aja lebih beda. Pasti hasilnya beda. Bikin gambar sawah tadi. Sama-sama bikin gambar sawah, tapi ternyata dia bikin sawah plus RAB-nya. Walaupun gak disuruh. Beda kan? Sama ketika ketemu klien, kalau kalian punya kesempatan, misalkan nih ada di bawah sama seniornya ketemu sama klien. Kalian bisa ngomong sedikit satu kata, itu udah beruntung. Karena ketika kalian ngomong A gitu, atau ngomong satu kata di forum itu, akan diperhatikan dibandingkan kalian diem. Di sini ada dosen-dosennya. Ketika kalian punya tugas di biro, kalian tuh waktunya balik ke kampus nanya gitu. Saya mau ngomong ini sama seniornya, kira-kira gimana? Karena dipoles nih. Ketika sampai studionya kan nggak ditanya, ini dosen yang ngomongnya, kan enggak. Makanya kalian. Selalu harus ada inisiatif, karena kan enggak. Ngegambar coba, saya dengar dari tadi di sini studio cuma 3 jam ya Bu ya, seminggu ya. Iya betul, karena keterbatasan ruang Pak. Nah itu sebetulnya itu kan cuma patron di sininya aja 3 jam. Tuh. Tadi yang di belakang saya siapa? Ada yang lihat nggak? Saya buka laptop. Ngapain saya? Ya kan? Setiap waktu saya selalu gambar. Walaupun saya punya asisten 15, tetap saya masih gak gampang. Karena saya gak mau kalah sama generasi kalian. Nah Kang Rizal, lu sebagai generasi milenial, ya? Sebenarnya pertengahan antara milenial Z sih. Z ya, oke. Nih berarti mendekati nih. Muda ya. Ya Masih deket muda, ya. Bu. Nah terus
Terus lu tadi kan arsitek, akademisi gitu ya. Lu sendiri kan melihat lu dalam lingkungan karir korporasi. Nah, cerita pengalaman pribadi lu, yang dibutuhkan oleh industri itu mentalitas seperti apa sih pada saat kerja ya? Let's say teman-teman ternyata dapat kesempatannya tidak selalu di dunia arsitek gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada ternyata ya rezekinya misalnya di korporasi atau korporat gitu ya. Mungkin kalau di dunia korporat amat sangat dibutuhkan yang pertama tuh sebenarnya aktif ya teman-teman. Komunikasi sama mungkin kreativitas. Apalagi kan Gen Z tuh terkenal dengan apa ya, kreatifnya Kang ya. Kreatifnya, suka bikin konten, suka bikin ide apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin dunia arsitek menurutku, aku pribadi sih sebenarnya bukan basicnya arsitek nih Kang. Tapi ketika masuk ke dunia korporasi yang emang backgroundnya atau produknya arsitek, itu kan mau gak mau kan kita harus menyesuaikan dengan cepat ya teman-teman. Belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, dan apa ya, kreativitas yang mungkin bisa kita implement meskipun kita bukan di background arsitek itu teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih kebetulan ya masuk ke dunia korporasi yang emang material building gitu ya, entah keramik, entah apapun itu, mungkin harusnya lebih apa ya, lebih bisa adapt-nya lebih cepat itu teman-teman. Tapi gimana? Lu punya pengalaman kerja, lu di lead ya, dipimpin sama atasan yang dia ternyata generasi di atas lo, baby boomers. Baik kan baby boomers juga masih masuk usia produktif ya? Iya, masih. Baby boomers, gen bawahnya apa? Y ya? X, Y, nah Z, nah, XY gitu. Dan baby boomers. Apa adjustment apa yang harus lu lakukan pada saat lu punya atasan-atasan berlintas generasi gitu? Mungkin lebih ke, ya itu sih, mungkin kalau aku pribadi lebih ke aktif aja ya, mungkin teman-teman aktif untuk memberikan kreativitas yang mungkin bisa kita kasih buat perusahaan gitu, entah dalam bentuk apapun gitu ya Kang. Kalau misalnya, contohnya misalnya di dunia event atau di dunia sales, mungkin punya cara-cara sendiri yang bisa meningkatkan KPI atau projectnya teman-teman di korporasi tersebut gitu, mungkin gitu. Berarti itu proaktif dalam membuat ide ya, bagaimana nih? Kreativitasnya juga tuh harus dikembangkan lagi. Mungkin harus di-develop dari sekarang ya, mungkin benar-benar harus bisa dikembangkan dari sekarang teman-teman. Kalau misalnya ada kesempatan, mungkin acara kampus atau magang gitu, keluarkan semaksimal mungkin sih menurutku. Karena itu akan jadi pembelajaran buat nanti kalau dimasuk ke dunia korporasi sih. Tadi Pak Keng bilang inisiatif tadi ya, ototnya Korea. Tadi Kang Rizal juga barusan nih, benang merah sama juga. Proaktif juga, harus proaktif nih. Tapi kadang yang jelas Kang Indra, mungkin yang di anak-anak nih, junior ini, rasa percaya diri kurang. Ya. Siapa mau jadi arsitek hospitality kayak saya? Saya bikin, misalkan kalian mau bikin kafe gitulah yang sederhana. Kalau hospitality biasanya lebih ke yang membutuhkan service hospitality itu jasa. Biasanya hotel. Kenyamanan lah. Kenyamanan gitu, besar-besar tuh hotel, mall. Bangunan publik yang sifatnya banyak orang datang gitu. Dari semua ini ada yang ingin nggak? Apa effort kalian untuk sampai ke sana? Apa planning kalian untuk sampai ke sana? Ide lu apa? Mungkin kalau secara planning dari saya, apalagi buat Gen Z itu nama Starsitek mungkin ya. Nah, Starsitek ini kan arsitek yang aktif di sosial media gitu ya. Pertama itu untuk ke langkah Starsitek itu harus ada kepercayaan diri dulu. Nggak layak nih buat diupload, takutnya orang judging ke kita gitu ya. Nah, dari sana harus punya kepercayaan diri dulu, baru kita ngebangun kayak branding kita akhirnya di sosial media itu dengan apa yang kita suka itu, terus apa yang kita, kita sukanya arsitektur yang kayak gimana tuh, ya apa yang kita hasilkan dari situ itu kita tunjukkan gitu loh. Fasilitasnya sudah cukup, sekarang ini ada medianya. Kamu udah tahu caranya menggunakan fasilitas yang ada. Tapi yang jadi masalah, berani nggak kamu masuk ke suatu bangunan, yang Star Arsitek itu, ke bangunan yang kamu sebagai prototipe lah ya. Misalkan ada hotel bintang 5 di Bandung yang lagi rame di TikTok ya, kamu bisa tahu ya di mana. Berani nggak kamu masuk sana? Terus show, komentarin tuh. Kan kamu mahasiswa, salah juga nggak apa-apa ya. Lagi belajar, duduk di situ. Berani nggak? Lu ajak teman lu nih 10, berarti kan duitnya tetap kurang ya? Kan dikasih segitu dengan uang yang ada itu, membawa jumlah orang yang di luar batasan,
Pergi ke sana. Berani nggak? PD-nya. Itu kan percaya diri kan namanya. Level kalian akan naik ketika kalian menghargai diri sendiri. Jadi bro, artinya jadi arsitek itu enak ya. Dia salah satu jurusan yang studinya jalan-jalan. Studi tempat enak. Di tempat Iya, studinya. Studi di atas level yang kita hidup kita, Bu. Iya, Betul nggak, Bu? Iya nggak sih? Ya. Saya kan nggak punya hotel bintang 5. Tapi saya harus merancangkan hotel bintang 5. Gimana caranya? Kalau saya nggak pernah berani masuk. Kemudian gimana? Oke, jadi sebenarnya terkait dengan studi preseden ya. Tadi kalau saya nangkapnya itu adalah preseden. Kebetulan anak-anak ini kemarin ada studio terkait, bukan studio malah, metodologi perancangan ya. Mereka harus membuat bagaimana metode perancangan sebuah kafe. Ya, kafe. Nah, akhirnya mereka ditugaskan untuk masuk kafe, Pak. Ya. Gitu. Mereka kafe dengan kafe yang berbeda-beda gitu. Ya. Ya, kira-kira gitu ya. Mereka nongkrongin kafe, Pak. Ya. Gitu ya. Meskipun saya nggak tahu mereka bayar berapa di kafe itu gitu ya. Jangan-jangan cuma kopi doang atau teh doang gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi minimal kan kalian dapat gitu ya. Kira-kira sebuah kafe yang sedang kalian tongkrongin itu gimana sih desainnya gitu ya. Meskipun memang kayak kemarin di kuliah seminar ya Aldi gitu ya. Mereka diminta sesuai dengan minatnya mereka studi preseden di Mixius ya itu Oh yang di Simatupang ya? Jadi waktu itu ada keterbatasan di nggak boleh ya Aldi ya, nggak boleh masuk karena nggak boleh masuk ke area private Pak gitu. Jadi hanya boleh di area publik ya kira-kira gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya anak-anak ini sudah kita dorong gitu ya, untuk bisa melakukan studi preseden terkait dengan objeknya masing-masing. Ya. Pura-pura aja saya dari IO bawanya PD ya, harus PD ya. Iya ke sana, tanggal sekian gitu. Udah keliling. Iya, nanti kalau ditanya lagi, itu acara gimana? Anda kalah ternyata sana lebih bagus. Yang sana bilang yang sini lebih bagus. Ya sudah toh. Iya kan? Bukan dilihat dari berapa banyak proyek. Hotel A, B, C, D banyak dia bikin. Dari sekian puluh atau ratus hotel yang lu bikin, mana yang hotel itu datang dari repeat order, dari klien yang sama. Karena di situ parameter bagi kita memberikan servis ya bro ya. Ya. Pada saat repeat order, lu ngedesain kafe bisa, tapi kafenya apa jaminan bagi owner atau investor itu kafe itu bakal laku? Jadi desain itu nggak hanya dilihat dari estetikanya atau kuatnya, tapi kita lihat harus fungsinya. Lihat yang fungsinya dan apakah fungsi itu memang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Gitu ya. Betul. Nah, pengguna juga macam-macam, apalagi kalau kita bicara komersial. Penggunanya itu bisa dari sisi owner, apakah dia mendapatkan benefit gitu ya secara cuan tadi. Terus apakah juga dia memberikan repeat order, orangnya datang lagi ke situ. Ya. Ada apa nih contoh yang sederhana. Yang lagi nih di Bajawa ya. Oh tahu tuh gaul gitu. Gua gaul, gua tahu. Gua gaul Bu. Ya, gua tahu Bajawa. Tahu dong. Gaul berarti kita gaul. Penuh nggak?